Raihan treble Manchester City memperlihatkan bahwa pepatah uang bisa membeli kesuksesan itu benar belaka. Zaman sekarang klub akan sulit bersaing kalau tidak punya uang. Seumpama ingin juara, meraih trofi yang tidak sedikit, maka klub itu harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit pula. Tanpa uang, klub sama sekali tak kompetitif, kurang menggigit dan prestasinya begitu-begitu saja. Sayangnya kredo tersebut hanya bekerja di Manchester City, tidak dengan PSG. Klub asal kota Paris itu juga sebenarnya kaya. Jika Manchester City dikuasai Taipan Abu Dhabi, PSG dikuasai konglomerat dari Qatar. Namun PSG masih kalah sukses dari Manchester City. Les Parisiens belum sanggup meraih gelar Liga Champions, sedangkan Manchester City sudah menyabetnya, bahkan menghasilkan treble. Pertanyaannya, mengapa bisa seperti itu? Bos Manchester City dan presiden PSG adalah dua manusia yang bergelimang harta. Menurut laporan Goal seperti dikutip Give Me Sport, pemilik PSG Nasser Al-Khelaifi sedikitnya mempunyai total kekayaan 6,3 miliar pound sterling per Mei 2023. Sementara menurut laporan The Sun, pemilik Manchester City Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan memiliki kekayaan lebih banyak dari Nasser, yaitu 17 miliar pound sterling. Baik Manchester City maupun PSG juga punya total nilai skuad yang sangat tinggi. Mengutip dari data Transfermarkt, total nilai skuad PSG mencapai 882,55 juta euro. Sedangkan Manchester City 1,09 miliar euro. Kedua tim ini juga masuk dalam jajaran 10 tim dengan pengeluaran transfer tertinggi selama 5 musim terakhir. PSG menempati posisi 7 dengan total pengeluaran transfernya menyentuh 658 juta euro. Kalau The Citizens berada di posisi 5 dengan total mengeluarkan 708 juta euro untuk transfer. Memang dari data-data tadi menunjukkan bahwa Manchester City lebih dikdaya soal finansial dari Les Parisiens. Namun itu tidak menutup fakta bahwa kedua tim ini kekayaannya hampir sepadan. Sayangnya PSG tidak maksimal dalam memanfaatkan kekayaan itu. Kendati demikian, baik PSG maupun Manchester City sama-sama telah membuktikan keperkasaannya di liga domestik. Dalam 6 musim terakhir, Les Parisiens berhasil menjadi juara Ligue 1 sebanyak 5 kali, persis seperti Manchester City. Lalu di kompetisi domestik dalam 5 musim terakhir, Manchester City sukses menyabet 2 kali gelar Piala FA. Begitu pula PSG. Les Parisiens sudah 2 kali meraih gelar Coupe de France dalam 5 musim terakhir. Namun kalau melihat perjalanan keduanya di kompetisi domestik, Piala FA maupun Coupe de France, PSG tidak konsisten. Dalam 5 musim terakhir, Les Parisiens memang meraih 2 gelar, tapi dalam 2 musim terakhir mereka hanya bisa sampai di fase 16 besar. Sementara dalam 5 musim terakhir, City selalu sampai ke partai semifinal. Di Liga Champions, pencapaian PSG juga sangat timpang dibandingkan City. Bukan hanya karena City sudah meraih gelar juara, tapi dalam 6 musim terakhir saja PSG kerap terhenti di babak 16 besar. Nah, The Citizens sejak musim 2017-2018 selalu sampai ke babak perempat final Liga Champions. Ini membuktikan meski dengan kekuatan finansial yang besar, Manchester City dan PSG punya hasil yang berbeda. Hasil yang berbeda itu berkaitan dengan cara atau pendekatan dari kedua tim yang berbeda. Bisa dikatakan apa yang dilakukan Manchester City lebih jelas daripada PSG. Setelah mengakuisisi Manchester City, Sheikh Mansur punya rencana jangka panjang dengan tujuan meraih setiap trofi yang ada. Demi mencapai tujuannya itu, ia melihat proyek yang diterapkan Barcelona. Ia merasa cocok dengan apa yang dilakukan Barcelona. Tim tersebut cukup sukses pada saat itu. Sheikh Mansur makin yakin dengan cetak biru yang dipakai Barcelona setelah tim itu sukses meraih sextuple dan menjadi tim pertama yang melakukannya. Pada tahun 2012 pun City Football Group yang menguasai Manchester City mencuri otak kesuksesan Barcelona.
City mendatangkan Ferran Soriano yang pernah menjadi wakil presiden Joan Laporta selama 5 tahun. The Citizens juga mendatangkan Siki Begiristain, direktur olahraga yang bekerja di Barcelona dari 2003 hingga 2010. Puncaknya pada tahun 2016, Manchester City merekrut Josep Guardiola, pelatih peraih sextuple bersama Barcelona. Siki Begiristain, Ferran Soriano, dan Josep Guardiola adalah perpaduan maut yang akhirnya mengantarkan City meraih treble bersejarah. Sementara itu PSG memang menunjuk direktur olahraga Leonardo Araujo tahun 2011. Ia adalah mantan manajer Inter dan AC Milan, pernah juga menjadi direktur teknik AC Milan. Namun PSG seolah tak punya rencana yang jelas. Buktinya tahun 2013 Leonardo justru dipecat. Lalu pada tahun 2019, PSG mempekerjakan Leonardo lagi sebagai direktur olahraga. Kemudian dipecat lagi dan digantikan Luis Campos. Kemampuan manajemen Leonardo maupun Campos sebenarnya tidak buruk, namun karena tak punya proyek pasti sebagaimana Manchester City yang mengadopsi cara Barcelona, PSG akhirnya kerap gonta-ganti pelatih. Manchester City juga demikian, tapi karena rencananya jelas dan bertahap, setiap pelatih yang didatangkan sering nyetel. Nah, PSG acap kali memecat pelatih sembarangan. Carlo Ancelotti yang memberi gelar Ligue 1 yang 19 tahun tak pernah diraih saja dipecat. Sebelumnya, Antoine Cambuare juga dipecat. Laurent Blanc yang cukup sukses tapi tidak mampu di Liga Champions juga dipecat. Unai Emery yang jago di kompetisi Eropa pun didepak PSG. Mauricio Pochettino yang pernah membawa Tottenham ke final Liga Champions juga dipecat. Apalagi Christophe Galtier. Total ada 7 pelatih yang dipecat PSG sejak 2011. Sementara Manchester City selama diakuisisi Sheikh Mansour hanya dilatih 4 manajer utama. Mark Hughes, Roberto Mancini, Manuel Pellegrini, dan Josep Guardiola. City juga tidak memecat Guardiola saat gagal di final Liga Champions 2021, hal yang tidak dilakukan PSG terhadap Thomas Tuchel. Wajar kalau City tidak memecat Guardiola saat gagal di final, sebab Guardiola adalah target mereka sejak lama. Oke lah, mari lanjut pembahasannya ke soal pemain. Kedua tim tak bisa ditampik bahwa aktif membeli pemain berbanderol mahal. Ingat bagaimana PSG membayar pemain Barcelona Neymar dengan bandrol 222 juta euro. PSG juga membeli Kylian Mbappe dari AS Monaco dengan mahar sampai 135 juta euro. PSG juga membeli Lionel Messi. Sebelumnya ada Edinson Cavani, Marquinhos, Angel Di Maria, Ibrahimovic, Verratti, Lucas Moura, Lavezzi, dan masih banyak lagi. Masalahnya PSG membeli pemain mahal tapi tidak mempertimbangkan situasi jangka panjang. Manchester City mempertimbangkan itu. Bahkan tidak hanya untuk solusi jangka panjang dalam merekrut pemain, City lebih mempertimbangkan kebutuhan manajer. City tidak membutuhkan pemain dengan nama besar, meskipun mereka juga pernah mendatangkannya. Yang dilakukan City membeli pemain sesuai kebutuhan, namun dibayar dengan nominal yang mencekik leher. Misalnya Bernardo Silva yang dibeli 50 juta euro, padahal waktu itu Bernardo bukan pemain bintang. Kevin De Bruyne yang disia-siakan Chelsea dan hanya bermain di Wolfsburg, bahkan dibeli Manchester City dengan bandrol 76 juta euro. Padahal De Bruyne walau tampil apik bukan pemain bintang waktu itu. Tapi baik Bernardo maupun De Bruyne adalah pemain yang dibutuhkan Manchester City. Keduanya berperan penting seperti halnya dalam meraih 3 gelar. Minimnya pemain berlabel bintang yang bersarang di Manchester City membuat pelatih mudah untuk mengaturnya. Nah, hal inilah yang gagal di PSG. Banyaknya pemain bintang, tim menjadi sulit diatur. Maka, benar saja kalau pada akhirnya Manchester City menjadi lebih sukses daripada Paris Saint-Germain.